Sekitar tahun 2020-an, pernah viral video di mana Mike Tyson diimami oleh seorang imam yang mengenakan celana pendek. Sebelum itu juga sempat heboh foto yang tersebar memperlihatkan adanya jamaah yang salat menggunakan celana pendek. Atau dulu foto ketika Gus Dur tampil di depan publik dengan celana pendeknya. Banyak kemudian yang bertanya-tanya, emangnya boleh salat dengan celana pendek? Bahkan sampai ada yang beranggapan ini merupakan sebagai bentuk dari aliran sesat atau bentuk dampak dari pemikiran liberal seperti itu. Padahal yang kita pelajari selama ini bahwa salat itu tidak boleh nampak aurat. Dan salat nampak lutut oleh kita dianggap tidak sah karena itu berarti menampakkan aurat. Dan lutut dianggap sebagai bagian dari aurat, kan seperti itu. Nah, bagaimana penjelasan secara syariatnya? Mari kita bahas di episode kali ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan kolom komentar semat di bawah video ini. Kalau kita lihat secara ilmu fikih, sebenarnya para ulama atau ulama fikih lintas mazhab itu telah lama membahas hal ini, teman-teman. Baik dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Dan mereka memiliki pandangan yang cenderung sama. Di mana umumnya batas minimum aurat laki-laki itu ketika salat itu adalah antara bagian pusar sampai dengan bagian lutut seperti itu. Nah, hanya saja teman-teman, ada hal kecil yang menjadi pembeda di antara mereka dalam memandang area aurat khususnya laki-laki ini. Misalnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Fiqh ala Mazhab Al-Arba'ah, yakni sebuah kitab yang membahas perkara fikih dalam 4 mazhab ya. Di mana teman-teman, dalam mazhab Hanafi itu mereka memahami bahwa aurat itu dimulai dari pusar hingga ke area lutut, di mana lutut itu masuk ke dalam wilayah aurat, sementara pusar itu bukan bagian dari aurat, seperti itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i, wilayah aurat itu berada di antara pusar hingga lutut. Sementara pusar dan lutut sendiri itu tidak masuk dalam kategori aurat. Nah, adapun menutup area antara pusar dan lutut dalam salat itu tetap dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian atau ihtiyat istilahnya dalam khususnya dalam menjaga keabsahan salat. Jadi mazhab Syafi'i ini teman-teman terkenal dengan sikap ihtiyatnya, sikap kehati-hatiannya seperti itu. Dan mazhab Hambali itu memiliki pandangan yang sama juga dengan mazhab Syafi'i. Yang agak sedikit berbeda teman-teman itu adalah mazhab Maliki teman-teman. Di mana dalam mazhab Maliki mereka memahami aurat itu dikategorikan menjadi 2. Ada yang namanya aurat mughallazah atau aurat besar, yaitu mencakup kubul dan dubur, yakni 2 organ intim depan dan belakang seperti itu. Dan ada yang namanya aurat mukhaffafah, yaitu mulai dari pusar hingga sampai ke lutut. Nah, dalam mazhab Maliki teman-teman, yang wajib ditutup dalam salatnya itu hanyalah wilayah aurat mughallazah saja, yakni kemaluan dan bagian belakangnya. Di mana apabila sampai terlihat atau tersingkap ketika salat, maka ia akan otomatis membatalkan salat. Sementara jika terlihat itu adalah wilayah yang disebut aurat mukhaffafah, ya memang dalam mazhab Maliki itu tidak membatalkan salat, akan tetapi tetap makruh hukumnya ya. Tetap makruh hukumnya jika dibuka seperti itu ya. Maksudnya teman-teman, bagi saudara kita yang dari Malikiyah, mereka dalam salatnya itu tetap direkomendasikan untuk menutup wilayah auratnya secara sempurna. Dan ini hukumnya sunnah seperti itu. Namun apabila tidak tertutup bagian aurat mukhaffafah ya, aurat mukhaffafah seperti paha ya seperti itu, maka tidak sampai menjadikan salatnya mereka itu batal. Dan salatnya mereka itu kemudian tetap dianggap sah. Ya, sekali lagi, ini dalam konteks mazhab Maliki seperti itu ya. Nah, setidaknya begitulah penjelasan singkat dalam konteks kajian fikih, perspektif hukum seperti itu. Dan hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Gus Baha dan juga Ustadz Syafiq di YouTube-nya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat ada orang yang salat itu dengan memakai celana pendek, nah bisa jadi dia itu saudara kita dari kawasan Afrika, atau saudara kita yang mereka ini memakai mazhab Hambali yang mungkin ketika itu kesulitan mencari pakaian yang panjang seperti itu. Nah, namun teman-teman, walaupun secara hukum itu diperbolehkan, itu tidak berarti etis atau layak secara budaya dan kultur kita. Hal ini karena dalam qawaid fiqih itu disebutkan kaidah al-adatu muhkamah. Adat itu adalah hukum. Dalam artian, walaupun perkara itu dianggap boleh secara fikih, akan tetapi hal itu nggak etis atau nggak layak secara kultur, secara budaya dan norma yang kita yakini, maka sepatutnya dihindari. Nah, orang-orang dari Maliki yang secara fikih pun diperbolehkan, itu mereka tetap aja salat dengan menggunakan pakaian jubah yang sopan dan rapi. Kan begitu? Ya, boleh nggak kita berjumpa dengan calon mertua kita dengan memakai kaos dan celana jeans? Ya, pada dasarnya boleh-boleh aja.
Akan tetapi gitu ya, apakah layak dan etis ketika style pakaian tersebut digunakan dalam acara lamaran yang sakral? Kan tidak seperti itu ya. Jadi boleh dalam fikih itu tidak berarti layak atau etis. Perlu diperhatikan lagi, ya perlu diperhatikan juga faktor lainnya. Rasulullah SAW itu memperbolehkan kita memakan semua yang berasal dari laut, makhluk laut seperti itu. Tapi kan bukan berarti kita juga memakan terumbu karangnya dan hewan-hewan laut yang beracun dan berbahaya lainnya, kan seperti itu. Jadi beragama itu selain harus paham fikih, juga harus paham adab dan etika, supaya fikih itu menjadi lebih indah. Nah, sebelum teman-teman beranjak dari video ini, perlu diperhatikan pula ya, perlu diperhatikan sekali lagi bahwa video ini untuk berbagi ilmu dan sharing. Tidak bersifat faktua yang kemudian gara-gara nonton video ini, besoknya malah kemana-mana pakai celana pendek. Ya nggak gitu juga seperti itu ya. Tapi kira-kira bagaimana pendapat teman-teman mengenai topik kita kali ini? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik share dan like-nya, dan juga klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.